Freelancing Indonesia, yaitu Work From Home. Bersama kami sebagai host, saya Fatin Safira. Dan saya Evelyn Cornelia. Ditemani dengan narasumber kita, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Samira. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ricci. Kita langsung masuk ke pertanyaannya saja ya untuk mengenai Work From Home ini. Pertanyaan yang pertama, Apa itu work from home menurut Anda? Boleh dari Samira dulu jawab. Menurut aku work from home itu seperti namanya berarti kita bekerja di rumah. Jadi semua kerjanya dari kantor kita kerjakan di rumah. Kalau dari saya sendiri ya dari namanya aja work from home. Maka kerjaan-kerjaan memang dilakukan di rumah, tetapi nggak semua kerjaan bisa dilakukan di rumah. Ya semisal Anda hotelier atau misalkan kerjaannya seperti konstruksi kan nggak mungkin juga work from home. Jadi ya cuma kerja kantoran mungkin berlakunya work from home. kemudian apakah ada pengalaman pribadi menjalani work from home? Dan menurut tanggapan Anda sendiri, Anda lebih memilih work from home atau work from office? Aku nggak ada dan aku milih WFO. Belum ada pengalaman sih, tapi kalau sekolah dari rumah pernah. Dan lebih memilihnya tuh work from office mungkin. Oke, jadi pertanyaannya adalah kenapa Anda lebih memilih hal tersebut? Tadi seperti yang Ricci bilang yang hotelier ya, soalnya apalagi kita bergelut di dunia F&B, di mana yang kalau misalnya kita di rumah itu nggak efektif banget dan nggak efisien. Lebih baik emang kita kerjakan itu di office, karena perlengkapan semua ada di office, nggak mungkin ada di rumah, dan kalaupun ada di rumah nggak selengkap di office. Kalau dari saya ya WFO lebih ini sih, lebih efisien aja untuk cara kerja kita dan workflow-nya lebih proper aja. Seperti itu. Kemudian apakah work from home ini cocok untuk semua jenis pekerjaan atau ada beberapa yang lebih mending work from office saja? Untuk semua pekerjaan sih, ada yang backgroundnya emang lebih cocok di office daripada di home ya. Untuk kantoran mungkin work from home ini lebih oke lah daripada beberapa pekerjaan yang emang nggak bisa sama sekali di rumah, harus di office. Ya lebih, kalau misalkan work from home itu bisa dilakukan hanya untuk administrasinya aja sih. Kalau misalkan emang kerja praktik itu tidak bisa dilakukan kalau work from home. Oke, baik. Apa tantangan terbesar atau keuntungan yang akan dihadapi selama work from home? Mungkin kalau dari tantangan kali ya, mungkin kalau yang di back office misalnya kayak administrasi atau apa, kalau ada kendala bisa by phone. Tapi kan itu nggak semua orang pegang handphone, maksudnya kadang kan kalau orang sibuk juga nggak pegang handphone. Itu mungkin tantangan dulu karena sulit menghubungi. Kan kalau misalnya kita ke atasan mau minta tanda tangan atau apa, biasa kalau di office cuma ke kantornya minta tanda tangan atau saya. Tapi kalau di rumah di telepon juga belum tentu diangkat. Sama sih mungkin seperti Samira, karena masalah jaringan kalau misalkan dari work from home ya, jaringan itu kan nggak selalu bisa nyambung dengan cepat gitu ya. Setiap orang punya jaringan masing-masing, seberapa kuat koneksi mereka terhadap jaringan tersebut. Menurut kalian profesionalitas kerja selama WFH itu bagaimana? Apakah menurun atau malah menjadi lebih baik? WFH ya, bagiku sih menurun karena kan jadinya kayak menyepelekan sih, bukan menyepelekan, jadi lebih kayak nyantai, orang-orang ngerjainnya kayak santai aja, orang mau di rumah ini, aku di rumah ini, kapan buru-buru, deadline dari bos juga jam segini, itu jadi mengulur waktu lah kalau menurut aku. Kalau WFA, iya bisa menurunkan profesionalitas kerja. Karena kalau misalkan meeting yang dilihat hanya atasannya saja, bawahannya tidak perlu dilihat, sehingga orang bisa menyepelekan hal tersebut. Seperti mengenakan busana hanya atasannya saja, tetapi bawahannya rumahan, itu sangat tidak profesional sekali sih. Apalagi kalau misalkan ketidaksengajaan, tiba-tiba anak yang manggil lah, atau tiba-tiba peliharaannya mungkin berisik lah, gimana lah, itu jadi kurang profesionalitas. Kemudian menurut Anda di mana saja tempat yang ideal untuk melakukan WFH? Untuk aku kali ya, kalau untuk aku kalau masih single ya, mungkin kalau aku berfokus pada yang single aja dulu ya. Kalau yang masih single itu WiFi yang paling nyaman sih di ruang kerja. Jadi di setiap rumah menurut aku harus punya ruang kerja karena itu untuk keefisien waktu lah. Ya kalau dari saya, karena namanya work from home, yang penting dari rumah sih. Tetapi itu tergantung rumah tersebut. Kalau misalkan emang yang seperti dikatakan Samira, harus ada ruang kerja, ya nggak semua orang tiba-tiba ada ruang kerjanya di rumahnya. Mungkin di kamar aja, seperti itu. Menurut kalian work from home ini efektif apa tidak? Bagi aku tidak. Kalau
Kalau menurut saya efektif aja mungkin bisa, karena kan lebih, kalau soal administrasi dia sangat efektif karena lebih luas aja jamnya, karena tidak perlu membuang waktu 30 menit untuk ke sini, 30 menit ke situ, 30 menit ke sini, atau 1 jam ke tempat tujuannya, bisa langsung online aja. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apakah ada saran dari Anda agar sistem kerja WFH ini lebih efektif ke depannya, atau mendingan tidak WFH atau WFO aja? Kalau aku sih emang selalu milihnya WFH aja daripada WFH, karena terjamin akan terganggu di rumah. Kalau pekerjaan berisik, kalau udah berkeluarga, namanya anak-anak, misalnya mau kita online kan nggak mungkin, namanya anak-anak nggak ngerti. Jadi aku milihnya WFO, jadi kayak sebisa mungkin kalau bisa WFO aja, jangan WFH gitu. Saran terbaik kalau misalkan emang ingin mendorong WFH sih ya harus disubsidikan pemerintah lagi sih, harus ada main pemerintah lagi. Jadi warga masyarakat itu harus disubsidikan, misalkan kuota agar lebih efisien juga jaringannya. Terus kalau misalkan emang lebih disubsidikan lagi, dibelikan laptop yang untuk kerja yang lebih proper aja sih, biar difasilitasi seperti itu. Berdasarkan kesimpulan dari narasumber kami, keefektifan WFH tergantung dari situasinya sendiri. Jika WFH ingin dijalankan, lebih baik ada subsidi atau alternatif lain. Jika secara praktek, WFH lebih dinilai efisien, tetapi secara administrasi, WFH dapat dilakukan dengan efektif. Sekian dari kami, terima kasih sudah mendengarkan siniar kami. Sampai jumpa!